Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semuanya sehat? Baik, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Kita belajar perkalian ya. Apakah anak-anak semua sudah makan? Kita absen dulu ya nak ya. Abdul Qadir, hadir? Muhammad Ihsan. Kayaknya semuanya sudah hadir ya nak ya. Sepertinya ibu lihat anak-anak belum semangat. Semuanya berdiri anak-anak, semua berdiri. Kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 9, kita lanjut saja ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam walafiat dan alhamdulillah semoga kita selalu bercurah kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat beriring salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati yaitu ibu pembimbing kita, pembimbing pembelajaran matematika SDMI. Langsung saja di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang materinya yaitu problem based learning. Oke, langsung saja. Apa yang sebenarnya melatar belakangi problem based learning ini perlu dipelajari di SD? Hal ini tentunya dikarenakan pendidikan itu tujuannya yaitu untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Karena pada undang-undang itu mengatakan bahwasanya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itulah salah satunya makanya diadakan pembelajaran yang berbentuk basic learning. Setelah itu masuklah kita pembelajaran yaitu ada namanya pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu adalah suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi di sini ada dua inti yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi siswa itu tidak hanya dipatok kepada salah satu kompetensi saja. Baik, masuk kita kepada problem based learning ini sendiri adalah problem based learning adalah pembelajaran yang diadministrasikan dengan cara menyampaikan suatu permasalahan dengan mengajukan pertanyaan ataupun memfasilitasi penyelidikan dengan membuka ruang dialog. Dengan kata lain bahwasanya PBL ini adalah sistem ataupun cara pembelajaran dengan cara diskusi. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah pernah mempraktikkan ini di dalam pembelajaran kita, baik dia di dalam pembelajaran micro teaching, pembelajaran yang lainnya yang terdapat di mata kuliah kita. Baik, selanjutnya yaitu apa sebenarnya ciri-ciri dari PBL ini ataupun problem based learning ini. Yang pertama, pengajuan masalah. Pertama, misalnya kita belajar tentang matematika. Apa sebenarnya yang menjadi masalah yang terdapat dalam matematika? Maka diajukanlah pertanyaan supaya siswa dapat berpikir ataupun menalar apa pertanyaan ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Misalnya tentang perkalian, 2 dikali 3 mungkin hanya sebagai simbol saja, tetapi dari mana dapat 2 dan 3 dan bagaimana cara mendapatkan 2 dan 3 itulah yang akan kita bahas di dalam problem based learning itu. Misalnya dengan 2 pulpen dan 3 pensil, bagi supaya dia bisa menalar lebih baik lagi. Yang kedua adalah keterkaitan berbagai masalah. Jadi karena tadi kita belajar tentang tematik, jadi berbagai masalah itu dikaitkan
Misalnya tentang matematika ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya contoh ada soal cerita, jadi situlah ceritakan tentang pembelajaran matematika itu, jadi ada kaitannya dengan bahasa Indonesia gitu. Yang selanjutnya penyelidikannya autentik. Maksudnya di sini adalah menyelidiki diperlakukan untuk mencari masalah yang bersifat nyata. Artinya, siswa itu diberi ruang untuk menganalisis ataupun merumuskan suatu masalah, karena tidak semua paham dengan mengenai masalah ini, untuk mengembangkan minat dan bakat mereka terhadap pembelajaran sesuatu. Yang selanjutnya menghasilkan ataupun memamerkan hasil karya. Tentu ketika sudah selesai masalahnya, kita diskusikan ataupun kita presentasikan lagi untuk menjadi wawasan ataupun hasanah bagi kita. Selanjutnya kolaborasi. Oke, pembelajaran masalah ini harus diselesaikan bersama-sama ataupun kelompok. Jadi inti dari PBL ini ataupun problem based learning ini adalah kerja kelompok. Begitu kawan-kawan. Mungkin kita sudah sering mendengarnya, namun terkadang pembelajaran based learning ini ada beberapa tantangan ya yang harus kita hadapi. Yang pertama, tidak semua sifat kawan-kawan kita ataupun teman-teman kita satu jiwa dengan kita. Makanya pandai-pandailah mencari kawan untuk menjadi kawan kita dalam menghadapi pembelajaran dalam problem based learning. Baik, yang selanjutnya adalah sintaks pembelajaran PBL ataupun sintaks, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah orientasi, menyampaikan tujuan pembelajaran tentunya. Misalnya, halo anak-anak, apa kabar hari ini, sudah makan apa belum, begitu ya. Apersepsi, oke. Apersepsi adalah mengingat kembali tentang misalnya pembelajaran yang lalu tentang pecahan. Jadi di pembelajaran berikutnya kita harus juga apersepsi mereka ataupun mengingatkan kembali supaya mereka tidak lupa begitu. Memotivasi, misalnya ada permasalahan siswa harus dipermasalahkan, jangan pula kita nanti menjadi tidak tahu apa sih masalah siswa ataupun siswa-siswa kita. Baik, yang selanjutnya mengorganisasi siswa ataupun membuat kelompok kecil. Ini sudah sering kali kita lakukan dalam micro teaching, bahwasanya ketika sudah selesai melakukan pembelajaran ataupun melaksanakan yang namanya apersepsi, selanjutnya kita membuat diskusi supaya lebih mudah dalam mengontrol siswa. Yang selanjutnya membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, ataupun yang pertama memberikan kesempatan untuk berpikir kepada siswa, mengamati, memotivasi. Yang selanjutnya mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Setelah kita mengajukan yang namanya tadi mengamati mereka, maka kita mempersilahkan mereka mempresentasikan hasil masalah mereka di dalam kelas ataupun di depan kelas, supaya apa-apa yang mereka sampaikan itu menjadi kekurangan ataupun kelebihan mereka. Apabila ada yang kurang, itulah tugas guru untuk menambahi. Dan ketika apabila ada yang lebih ataupun yang sudah pas, maka itu kita berikan sesuatu kepada mereka karena sudah bersusah payah. Dan yang terakhir adalah penutup ataupun menyimpulkan. Guru sebetulnya adalah hanya tugasnya kalau di dalam tematik itu sebagai pemantau, menganalisis, pemecahan masalah, serta guru dan siswa menegaskan kesimpulan dan membuat hasilnya, dan mengadakan refleksi ataupun menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang dirasakan siswa yang belum dipahami. Seperti contoh, ada yang lagi yang belum paham? Kalau ada, silahkan ditanyakan, begitu ya anak-anak. Oke, baik, mungkin cukup sekian lah yang dapat saya sampaikan. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah tentang model pembelajaran PBL. Bahwasanya model PBL ini cukup simpel ya. Bahwasanya cukup kita mencari kawan yang sejiwa ataupun yang senada dengan kita.
supaya proses BBL ini berlangsung secara baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang menjanggalnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, kan tadi sudah dijelaskan tentang materi kita pada hari ini. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum mengerti, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu nak, tanyakan aja sama gurunya. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak ibu, seperti biasa, sebelum kita pulang supaya anak ibu tetap semangat, mari kita sama-sama nyanyi bersama ya nak. Gelang sifatku gelang, gelang si ramai-ramai, mari pulang, marilah pulang, ibu di rumah sudah menunggu. Mari pulang, marilah pulang, ibu di rumah sudah menunggu. Baik, untuk anak-anak ibu semua, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu contohnya nak, ibu di sini buat contoh seperti di dalam sebuah rumah, seorang ibu mempunyai 3 orang anak. Lalu seorang ibu itu membeli kue di pasar, lalu membagikan kepada anaknya. Lalu seorang ibu itu membagi sama rata kepada 3 anak itu berapa potongan kue untuk satu per anak. Contohnya seperti ibunya memberikan satu potong roti untuk satu anak, seperti itu. Nah, kan di sini kan sama rata kan, seorang ibu memberikannya kepada seorang anaknya, tidak ada apa perbedaan. Nah, salah satu contohnya juga Putri membeli telur 3 buah. Dalam satu telur itu harganya 3.000. Lalu ibu menyuruh Putri untuk membeli telurnya 5 buah. Lalu berapa duit yang harus dibayarkan Putri kepada si pembeli? Nah, di sini anak ibu bisa menghitung. Satu telur kan 3.000. Lalu 3 dikali 5 telur. Nah, di sini anak ibu bisa menghitungnya 3 dikali 5. Nah, berapa tuh jumlahnya? 3 kali 5 kali 15. Lalu Putri memberikan uang kepada penjual itu sebesar 15.000. Seperti itu nak, contoh sederhananya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga salah satu contohnya. Nah, di sini itu yang dapat ibu berikan contohnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, bisa tanya kepada ibu.